Tulis dalam Ulangan 28, dalam kitab Bilangan, saudaraku kitab Imamat 26, semua itu ada syaratnya. Apabila engkau dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintah ketetapanku, maka segala berkat ini akan jadi bagianmu. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Perjanjian lama itu, saudaraku, manusia yang melakukan. Tapi perjanjian baru, Putra Allah Yesus Kristus, Mesias yang melakukan. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Saudara, pohon yang hijau. Dalam Mazmur 92 Anda bisa melihat bahwa kita digambarkan seperti 3 buah pohon di sana. Yang pertama-tama firman Tuhan berkata seperti pohon korma ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bulan ini adalah bulan flourish. Flourish itu bertumbuh, berkembang seperti tanaman. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Libanon artinya putih. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tidak ada pensiun, saudara. Masa tua masih berbuah. Sebab apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi pelataran ataupun di tepi batang air. Pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Segar di sini artinya hijau, saudara. Untuk memberitakan, nah ini tugasnya, purpose-nya, tujuannya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hari-hari ini banyak orang berkata, saya itu marah pada Tuhan. Duh, kurang ajar sekali marah sama Tuhan. Ya, marah pada orang tua, marah pada presiden, marah pada Tuhan juga. Sebab dia tinggal di padang belantara. Dia tinggal di padang gurun. Pohon korma itu menarik sekali, saudara. Pohon korma itu satu-satunya pohon yang tetap bisa berbuah di padang pasir. Sebab apa? Akarnya dalam sekali sampai ketemu air, saudara. Saudara tahu bahwa air itu ada yang di bawah tanah ya. Puluhan meter ke bawah. Nah saudaraku, itu bedanya orang yang dalam Tuhan dengan tidak. Orang yang akarnya sampai mencium air, sampai terkena air. Apalagi ditanam tepi sungai. Saya selalu membayangkan Eden kecil saya. Yaitu pohon manggis itu, saudara. Pohon manggis sudah tua. Saya tanya pada penjaga di sana, berapa lama ini? Wah sudah lama sekali. Mulai for the Oorlog, sebelum zaman perang katanya saudaraku. Ya, bukan cuma itu, zaman Belanda, sebab itu perkebunan Belanda dulu saudara. Pohon manggis sudah ada. Jadi sinyo-sinyo Londo makan itu, sinyo Surabaya juga makan pohon manggis. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan berkata tentang pohon yang ditanam di tepi, di pelataran rumah Tuhan. Sebelum saya melihat ini palem-paleman, kurma-kurmaan saudara. Tetapi pohon yang ditanam itu adalah pohon zaitun. Mari kita lihat Mazmur 52 ayat ke-8. Bahasa Indonesia ayat 10. Mazmur 52 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan Yesus adalah pohon kehidupan itu. Barang siapa makan buahnya akan hidup untuk selama-lamanya. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tetapi saudara harus tahu tentang salib. Salib itu pohon kematian, saudara. The bloody tree. Pohon yang berdarah. Orang Israel menyebut balok atau papan itu juga perkataan pohon. Amin. Dan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon. Pohon di sini adalah kayu salib itu, saudara.
Ada yang bilang salibnya itu lurus, ada yang bilang seperti huruf T, ada seperti Latin yang kita salib Latin yang kita kenal. Yang penting itu dia benar-benar pernah digantung di sana. Kenapa saudara? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem, kalau demikian mereka memperlakukan yaitu pohon yang hijau, pohon yang hidup, apa yang akan mereka lakukan kepada kayu yang mati? Bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus nyebut dirinya pohon yang hidup, greenwood, ya, pohon yang hijau, pohon yang hidup. Dia adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Dialah evergreen itu saudara. Sejak Tuhan Yesus hidup di dalam diri saya, seluruh hidup saya berubah. Kegagalan saya diganti keberhasilan. Apa saja yang dikerjakan berhasil saudara. Apa saja. Tidak pernah bangun, tidak selesai, tidak pernah. Tidak pernah memulai sesuatu, tidak bisa melanjutkan. Sampai tuntas, sampai selesai. Dulu selalu gagal saudara. Dulu saya dibawa kutuk. Kenapa? Mengandalkan kekuatan saya sendiri. Hari ini masih banyak loh saudara. Orang ngaku, orang percaya. Tapi ada apa-apa takut, ada apa-apa bingung. Kenapa? Dia coba selesaikan sendiri. Dulu kalau saya belum kenal Tuhan, menyelesaikan masalah itu ada 3 cara. Kalau kuli pakai okol, ya. Orang raga berpendidikan pakai akal. Kalau orang yang licik, yang lihai pakai ikil. Okol, akal, ikil. Ikil itu tipu muslihat. Ya. Tetapi saudara dan saya sekarang tidak perlu itu. Saudara dan saya, segala yang kita perlu untuk menerima perkenanan Tuhan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Periksa kehidupanmu. Pohon aras di Lebanon. Saudara bisa, saya harapkan saudara bisa lihat pohon aras. Ada yang berkata pohon aras itu, ya, saudaraku, ditanamkan di bukit batu. Dan tentu saja dia memerlukan akar yang kuat. Bukit batu mana ada air saudara. Ya, jangan bayangkan gunung kayak tanah kayak di sini. Itu kapur saudara. Harus bisa menembus sampai ke dalam. Sekali lagi ini berbicara kekuatan rohani itu kekuatan akar. Akar itu apa? Akar iman. Saudara dan saya harus punya akar iman yang menyentuh. Yang sampai menembus bahkan merambat ke batang air. Di Taman Eden ada 4 buah sungai bukan? Pishon, Gihon, Efrat, Tigris. Ayo enggak boleh lupa. 1, 2, 3. Pishon, Gihon, Efrat, Tigris. Ada 4. Ya. Tigris atau Hidekel. Hidekel sama, Tigris sama. Ada 4. Dan saudara bayangkan tidak ada satupun di sana yang tidak bertumbuh. Saya tinggal di lembah pujian. Di lembah pujian itu, saudara, bawah itu sungai, atas itu sungai. Nah saya kesulitan. Kesulitannya apa? Tanaman terlalu cepat tumbuh, saudara. Kalau ada acara-acara besar, saya biasa babat. Yaitu, di situ ada lapangan sebetulnya kapling, sudah laku semua. Cuma belum dibangun, nah kita saudara selalu pakai tempat itu untuk parkir. Baru saudaraku dibabat, keluar biaya cukup banyak. Tumbuh lagi dengan cepat. Sebab apa? Tanahnya tidak gersang. Demikian juga hati-hati dengan apa yang saudara katakan. Sebab kita tinggal di tanah yang subur. Apa yang saudara tabur akan terjadi. Kalau kita cuma ngomong, oleh bilurnya aku disembuhkan. Tapi saudara berkata begini, ini kok zamannya demam berdarah ya. Saya rasa-rasanya mau demam berdarah ini. Iya, saya khawatir loh, saya ini bakat demam berdarah tenan saudara. Amin. Hati-hati apa saya katakan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau hatimu melekat kepada Tuhan. Dikatakan tersebut, the woman who sticks to the Lord. Yang pengharapannya pada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan melihat panas terik. Hari-hari ini ada panas terik dalam dunia bisnis. Dalam segala hal saudara. Tetapi hari ini, mari periksa kehidupanmu. Ya, Tuhan mau kita jadi pohon yang mempermuliakan Tuhan.
yang penuh dengan buah. Pohon aras itu dipakai untuk apa? Pohon aras itu adalah kayu yang terbaik, saudara. Dan itu dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Kayu selalu berbicara tentang manusia. Betul? Ya. Lalu yang ketiga adalah tentang pohon zaitun. Nanti saya di Yerusalem tidak akan melewatkan untuk pergi ke Taman Getsemani. Getsemani itu artinya tempat pemerasan zaitun. Pohon zaitun modelnya tidak bagus. Tapi pohon zaitun ini luar biasa. Satu-satunya minyak yang tidak mengandung kolesterol cuma satu. Pohon zaitun. Minyak zaitun. Karena itulah zaitun selalu digambarkan dengan kesehatan. Dan juga kalau saya lihat lambangnya perdamaian. Lambangnya peace. Lambangnya shalom. Itu burung merpati di paruhnya itu ada tunas apa? Zaitun. Zaitun menggambarkan kesehatan. Zaitun menggambarkan sukacita. Zaitun menggambarkan damai. Saudara yang kasih, Badan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan tahun ini banyak orang akan mati karena depresi. Itu ada orang namanya Yohanes, kok main Superman terbang. Itu kasihan sekali, saudara. Saya kasihannya apa? Namanya Yohanes, saudara. Yohanes itu dari Yohanan. Yohanan itu artinya menerima anugerah, menerima khan daripada Tuhan. Bunuh diri. Ada di sini yang putus asa? Jangan putus asa. Yang perlu kita lakukan adalah ditanam di tepi aliran air. Itu perlunya kita berada dalam satu komunitas. Perlunya kita berada di dalam, saudaraku, gereja Tuhan. Supaya ditanam. Dan saya pilih-pilih loh. Kalau ditanam itu Tuhan yang nanam. Amin, saudaraku. Hari ini kita bersama. Karena Tuhan sedang memberkati kita. Haleluya. Pohon zaitun itu usianya luar biasa. Ketika bangsa Turki meninggalkan Israel, itu mereka melakukan bumi hangus. Bukan cuma bumi hangus, semua pohon ditebang. Nah saudaraku, tetapi masih ada pohon zaitun. Juga ketika Jenderal Titus yang jadi kaisar, Titus di Romawi, yang pada waktu menyerang dan membumi hanguskan Yerusalem tahun 70 Masehi. Semua pohon ditebang. Orang-orang Israel disalib, saudaraku. Dibunuh dengan kejam. Tetapi pohon zaitun sekalipun sudah ditebang. Sudah tinggal tunggul saja. Begitu mencium air, dia tumbuh kembali. Dia tumbuh kembali, saudara. Di Taman Getsemani itu ada pohon zaitun usianya 2000 tahun. Berapa? 2000 tahun. Tahu saudara menerima hidup yang kekal. Saudara menerima nature-nya Tuhan. Saudara menerima sifatnya Tuhan. Saudara menerima kehidupannya Tuhan sendiri. Tuhan itu hidup berapa lama? Selama-lamanya. Sadarkah Anda? Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, saudara tetapkan untuk selama-lamanya. Kalau saya lihat rambut saya rontok, saya bilang tenang ya, jangan khawatir. Pasti tumbuh lagi. Amin, saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya itu kalau lihat foto saya mau lihat tahun mana,